Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Ikhwani wa ayyatuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali. Itu pada edisi kali ini kita akan mempelajari ilmu sharaf teman-teman ya. Kan tetapi sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama mengucap al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Insyaallah alhamdulillah ya. Segala puji dan syukur bagi Allah atas segala kenikmatan yang diberikan, terutama nikmat sehat, sehingga kita melaksanakan rutinitas harian tanpa halangan, terutama rutinitas thalabul ilmi. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya Islam dan iman ke dunia ini. Sebelum memulai sesuatu teman-teman, saya ingatkan kembali bagi yang belum membaca basmalah, marilah kita membaca basmalah. Karena apa? Basmalah itu menambah keberkahan. Oke, yang pertama pengenalan mata pelajaran ini yaitu ilmu sharaf. Apa sih itu ilmu sharaf teman-teman? Secara bahasa atau dalam istilah Arab itu dikenal dengan lughatan, dalam bahasa Indonesia dikenal epistemologis ya. Sharaf itu, sharfu berarti at-taghyir awit tasrif, perubahan. Jadi sharaf itu secara bahasa, karena ini adalah bahasa Arab, maka artinya adalah perubahan. Terjemahannya adalah perubahan. Namun secara istilah ulama bahasa, istilahan adalah ilmu yang membahas tentang perubahan kalimat. Nah, ini yang perlu digarisbawahin, perubahan kalimat atau kata dalam bahasa Arab ini ya. Dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Kemudian, untuk mempelajari ilmu sharaf, kita harus tahu 3 istilah. Biasanya dalam ilmu sharaf, 3 istilah ini yang sering lalu lalang. Yang pertama, at-tasrif. Tasrif dia berarti perubahan kata. Kemudian al-waznu, atau dalam bahasa kita itu wazan, yang mempunyai terjemahan timbangan, acuan atau rumus. Kemudian mauzun, ya, atau kata yang disandingkan dengan wazan. Jadi 3 kata ini yang harus kita ketahui sebelum mempelajari substansi ilmu sharaf. Selanjutnya, at-tasrif. Tasrif tadi perubahan kata itu ada 2. Pertama at-tasrif al-istilahi, kemudian at-tasrif al-lughawi. At-tasrif al-istilahi artinya atau maknanya atau pengertiannya adalah perubahan kata, karena tasrif itu sendiri artinya perubahan kata yang didasarkan pada perbedaan bentuk katanya. Nanti kita akan pelajari secara aplikatif agar kita paham. Yang kedua, tasrif luwawi, yaitu perubahan kata yang didasarkan pada perubahan jumlah dan jenis pelakunya. Baik teman-teman, agar lebih aplikatif ilmu ini, mari kita lihat contoh dari masing-masing pengertian tersebut. Inilah contoh dari tasrif. Pertama, tasrif istilahi teman-teman. Nah, ini yang sering kita jumpai, sering kita dengar mungkin. Kalau ada orang yang baca nadhaman, fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Nah, ini dia contoh dari tasrif istilahi. Atau kalau kita membuka salah satu kitab, judul kitabnya itu Al-Amthilah At-Tasrifiyah. Nah, ini yang ke pinggir. Di bab pertama ada tasrif seperti ini dan bacanya ke pinggir. Nah, ini namanya tasrif istilahi. Kemudian at-tasrif al-lughawi, contohnya fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Ini contohnya tasrif lughawi. Kalau kita buka salah satu kitab, sama tadi kitabnya Al-Amthilah At-Tasrifiyah, kita akan menjumpai di pertengahan, setelah pertengahan itu tasrif lughawi ini menurun ke bawah. Penjelasannya,
kita lihat di slide selanjutnya, yaitu tasrif al-istilahi. Teman-teman, ini perubahan secara bentuk kata. Jadi kalau kita melakukan atau membaca tasrif istilahi, maka yang kita maksud adalah perubahan bentuk katanya. Contohnya, salah satu contohnya setelah kita dari awal itu fa'ala tadi, ini ada kata nasoro. Nasoro itu artinya telah menolong. Kemudian yang suruh artinya sedang atau akan menolong. Nasron pertolongan, wa mansoron pertolongan juga artinya. Nasirun orang yang menolong, mansurun yang ditolong, unsur tolonglah, la tansur jangan tolong, mansorun tempat atau waktu menolong, minsorun alat menolong. Inilah yang disebut tasrif istilahi, perubahan bentuk katanya. Kemudian tasrif istilahi ini teman-teman lebih jelasnya, dia memiliki sigot atau bentuk. Sigot itu artinya bentuk, atau kalau kita terjemahin itu bentuk. Misalnya nasoroh. Nasoroh ini bentuknya fi'il madi, sigotnya fi'il madi. Yansuruh, dia sigotnya fi'il mudhari. Kemudian nasran, itu sigotnya masdar ghairu mim. Kalau terjemahannya yang di tengah ya. Wa mansoron masdar mim. Nasirun adalah ismul fa'il, sigotnya atau bentuknya. Mansurun itu sigotnya isim maf'ul. Unsur fi'il amar, sigotnya. La tansur itu sigotnya fi'il nahi. Mansorun itu bisa dia isim zaman ataupun isim makan. Minsorun itu isim alat. Jadi untuk yang pertama, nah ini fi'ilnya, ini tasrif istilahinya teman-teman. Yang di tengah ini terjemahannya. Yang sebelahnya lagi, yang sebelah kiri adalah sigotnya atau bentuknya. Jadi kalau kita misalnya kita melihat contoh memukul misalnya, memukul, kita nyari bentuk orang yang memukul. Siapa yang memukul misalnya, kita mau bertanya nih, siapa yang memukul? Kita langsung pakai isim fa'ilnya, orang yang memukul. Karena memukul itu doraba, maka ketika kita mengungkapkan orang yang memukul adalah dharibun. Jadi manid dharib, siapa yang memukul? Itu dia, teman-teman ya. Gampangnya seperti itu. Kemudian kita belajar juga tasrif al-lughawi. Tasrif lughawi ini teman-teman perubahan yang didasarkan pada jenis dan jumlah pelakunya, teman. Misalnya nasara, si kita nasara ya. Kalau jalasa juga nggak apa-apa. Tapi yang akan saya tampilkan adalah bentuk kata dari nasara. Nasara teman-teman, nasara artinya dia satu orang laki-laki telah menolong. Jadi subjeknya atau pelakunya masih satu. Nasara, dia dua orang laki-laki telah menolong. Kalau nasoru, mereka laki-laki telah menolong. Misalnya kalau kita membuat dalam kata lain dorobu, artinya mereka laki-laki telah menolong. Telah memukul. Nasorat, dia satu orang wanita telah menolong. Nasorota, dia dua orang wanita telah menolong. Nasorna, mereka wanita telah menolong. Ini perubahan yang didasarkan pada jumlah pelakunya. Ini pelakunya dia satu laki-laki, dia dua orang laki-laki, mereka laki-laki. Dia satu orang perempuan, dia dua orang perempuan, mereka perempuan atau wanita. Kemudian selanjutnya nasorta, kamu satu orang laki-laki telah menolong. Kalau kalian mau bilang dua orang yang menolong, nasortuma, kamu dua orang laki-laki telah menolong. Kalau kalian mau bilang lebih dari dua yang menolong, maka kalian bisa mengucapkan nasortum. Kalau satu orang wanita, nasorti. Kalau dua orang wanita yang menolong, nasortuma. Kalau banyak wanita yang menolong, nasortunna. Kalau saya sendiri yang menolong adalah nasortu. Kalau kami yang menolong adalah nasorta. Kami berarti banyak ya, lebih dari 3. Ini perbedaan tasrif luawi dengan tasrif istilahi. Insyaallah teman-teman sudah paham, dan ini harus dihafalkan karena ilmu sorof itu
Dia bentuknya memang teori, akan tetapi karena ini bahasanya orang Arab, maka mau tidak mau kita harus menghafalnya bentuk-bentuknya. Itu teman-teman, syukron katsiran, asa antakuna hadhil ulum nafiatan. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Teman-teman jangan lupa dipelajarin dan dihafalkan bentuk-bentuk yang tadi, teman-teman. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mari kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.